Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ada sedikit penjelasan lagi dari Mbak Lia bahwa untuk penjumlahan bentuk aljabar silahkan dilihat contoh ini 3A ditambah 5B ditambah 4C dengan 7B ditambah 5A ditambah 3C. Jadi untuk menjumlahkan langkah yang pertama yaitu tuliskanlah soalnya. Jadi ini dituliskan soalnya. Kemudian, langkah yang kedua, hilangkanlah kurungnya, sehingga kurungnya dibuka. Jadi, kurung yang pertama ini dihilangkan dulu. Ditulis dulu, 3A ditambah 5B ditambah 4C, kemudian setelah itu kurung yang kedua dikeluarkan juga, 7A ditambah 5A ditambah 3C. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kelompokkan suku yang sejenis. Jadi A dengan A, B dengan B, dan C dengan C. Diperoleh 3A ditambah 5A ditambah 5B ditambah 7B ditambah 4C ditambah 3C. Kemudian langkah keempat yaitu jumlahkanlah koefisiennya. Jadi koefisien untuk suku yang sejenis itu dijumlahkan. Tadi ada 3A ditambah 5A, berarti 3 ditambah 5 dalam kurung, kemudian A, ditambah lagi 5 ditambah 7 dalam kurung, kemudian B, ditambah lagi 4 ditambah 3 dalam kurung, kemudian C. Diperoleh 8A ditambah 12B ditambah 7C. Nah, selanjutnya Mbak Lia punya contoh soal lain, yaitu jumlahkanlah 4X dikurangi 5Y ditambah 2 dengan X dikurangi 7Y ditambah 3. Jawabannya dituliskan dulu soalnya seperti ini, 4X dikurangi 5Y ditambah 2 ditambah dalam kurung X dikurangi 7Y ditambah 3. Kemudian langkah yang kedua tadi apa? Langkah yang kedua yaitu menghilangkan kurungnya, sehingga dibuka dulu kurung yang pertama. Jadi dituliskan 4X dikurangi 5Y ditambah 2 ditambah, nah untuk penjumlahan yang ini dikalikan dulu dengan suku yang ada di dalam kurung di sampingnya ini. Jadi ditambah positif dikali positif hasilnya positif, positif dikali negatif hasilnya negatif, positif dikali positif hasilnya positif, sehingga diperoleh X dikurangi 7Y ditambah 3. Kemudian baru dikelompokkan yang memiliki suku sejenis, sehingga X dengan X, Y dengan Y, dan konstanta dengan konstanta. Diperoleh langkah yang ketiga yaitu 4X ditambah X, ini 4X ditambah X dikurangi 5Y dikurangi 7Y ditambah 2 ditambah 3. Kemudian koefisiennya baru ditambahkan. Jadi 4 ditambah 1. Kenapa kok 1? Karena variabel yang tidak memiliki koefisien itu sebenarnya memiliki koefisien. Variabelnya ini kan tidak ada koefisiennya, sebenarnya memiliki koefisien yaitu 1, sehingga 4 ditambah 1 X ditambah min 5 dikurang 7 Y ditambah 5, sehingga diperoleh 4 ditambah 1 sama dengan 5X ditambah negatif 5 negatif 7 sama dengan 12 negatif 12Y ditambah 5. Jadi diperoleh hasilnya 5X dikurangi 12Y ditambah 5. Ini sudah menjadi hasil akhir karena sudah tidak dapat dijumlahkan lagi atau dioperasikan lagi karena variabelnya sudah berbeda.